Halo, selamat datang kembali semua ke video saya, Faris Zagifari. Faris Yesio dengan beberapa tahun pengalaman dan hobi bermain sepak bola di akhir pekan. Kali ini kita akan mengetahui tentang information gain dalam SEO. Jadi apa itu information gain? Information gain ini pada dasarnya adalah metrik yang dipakai Google untuk mengukur seberapa unik suatu konten dibandingkan dengan konten lainnya. Jadi pada dasarnya sih seberapa unik atau seberapa ada tambahan informasi pada konten. Misalnya kalau kompetitornya atau suatu konten itu bahas A sampai F di offset A. Nah si offset B itu dia bahasnya A sampai J. Maka information gain-nya adalah dari G sampai J. Karena si konten yang tadi itu cuma A sampai F nih. Sementara yang ini bahas sampai J. Berarti gain-nya adalah poin G sampai J. Sebenarnya penjelasan sederhananya sesimpel itu aja. Nah, apakah Google mengukur ini? Nah, jadi nggak ada sermon eksplisit dari Google kalau mereka mengukur metode ini sebagai skor tunggal. Karena algoritma Google itu memang banyak faktornya. Namun dokumen akpatan Google itu mengonfirmasi bahwa teknologi NLP ini dirancang untuk mendeteksi redundansi informasi pada situs. Model algoritma Google seperti Careful Content dan Overview dan lain sebagainya itu menguntungkan konten yang orisinal dan konten yang ada added value-nya. Jadi situs yang menyajikan data baru, perspektif unik, dan analis original ini punya peluang yang lebih besar untuk diprioritaskan di hasil pencarian. Nah, kenapa penting ini information gain ini? Ini untuk menghindari redundansi. Dan pencari itu nggak suka sama konten yang isinya sama. Ya mungkin teman-teman dah pernah dengar soal duplikat konten. Terus juga bisa visibilitas lebih baik. Konten dengan value unik ini berpeluang untuk mendominasi di serve terutama pada long tail queries atau non-commodity konten. Terus juga masuk juga kandidat ICTC atau overview. Jadi sumber rujukan utama untuk Google Overview atau LLM lainnya. Nah, dari sisi user itu juga user tuh pasti ngerasa bosen ya kalau konten isinya ya itu aja di serve. Terus kredibilitasnya juga lebih baik juga karena kita punya insight yang lebih banyak dan lebih bagus. Terus satu lagi meningkatkan retensi, di mana dwell time atau time out page-nya lebih lebih lama karena ini dia baca pengalaman kan dia penasaran, jadi bacanya lebih lama. Cara optimasinya gimana aja information gain? Pertama, riset dulu SERP-nya sama kompetitor, sama alasnya sama pertama. Terus habis itu catat poin yang dibahas kompetitor dan identifikasi konten gap-nya, apa yang belum pernah dibahas atau luput dari mereka. Terus tambahkan studi kasus pribadi atau eksperimen internal, atau riset terbaru, atau dari referensi terbaru untuk memperbarui teori atau konsensus lama yang kurang fresh. Terus ya paling umum ya pakai framework 5W1H. Misalnya nih si kompetitor cuma bahasnya sampai what, why, sama how, atau who. Nah, kita juga bahas juga when sama where-nya untuk pemahaman lebih komprehensif. Terus jangan lupa juga kembali ke empati dan source intent. Gunakan empati untuk menyelami masalah yang dialami pembaca pain point-nya. Pahami pertanyaan lanjutan atau conversation-nya ya, karena sekarang ada AI mode yang belum terjawab di situs manapun, lalu berikan solusi langsung. Pahami emosi di balik query pencarian user untuk menemukan sudut pandang yang tersembunyi. Terus berbanyak juga literasi dan membaca. Wawasan unik ini tentunya nggak lahir dari tebak-tebakan, bagi dari AI yang memang mengambil data yang sudah ada. Semakin banyak referensi yang ini yang kita punya dari buku, jurnal, diskusi eksternal atau interview dengan ahli atau baca-baca di manapun, semakin kaya sudut pandangnya. Akhirnya sih artikelnya bisa jadi referensi utama dan tidak bisa ditiru secara instan. Nah, apakah jaminan ranking ini information gain? Tentu saja bukan jaminan. Karena Google sendiri bilang nggak akan ada jaminan ranking apapun. Karena lagi pula faktor yang itu nggak cuma satu. SEO itu bekerja secara sistematis. Ada technical, off-page, dan on-page. Apakah makin banyak makin bagus juga information gain-nya? Ya nggak juga juga. Information gain yang berlebihan tuh bisa buat kontennya ya keluar dari boundaries, keluar dari the pokok dan ya kelihatannya ngalor ngidul gitu nggak jelas. Nah jadi daya tampung lagi pula daya tampung manusia juga terbatas ya. Ada namanya kognitif. Pokoknya ada yang bahas kalau manusia itu memori terbatas jadi nggak bisa serap informasi terlalu banyak sekaligus.
Ya wajib relevan makanya informasinya. Oke, jadi solusinya apa? Usahakan information gain yang ada itu masih relevan. Jadi information gain ini ya investasi jangka panjang agar kontennya bernilai lebih tinggi dan dari kompetitor. Pastikan kontennya tetap fokus, relevan, dan imbang dengan kesehatan teknis situs. Ya, itu information gain ya. Kalau kamu gimana? Apakah interview atau mungkin cari-cari sudut pandang lain di buku atau gimana cara cari information gain atau dari pengalaman sendiri? Ya, semoga informasi ini bermanfaat dan konten unik di Google makin banyak. Nah, sampai jumpa lagi di video berikutnya.